Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami pergi selama 2 tahun. Pulang-pulang mendapati istrinya dalam keadaan hamil. Pertanyaannya, anak siapakah itu? Mohon jawaban dan penjelasannya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara hukum fikih, setiap wanita yang masih memiliki status suami yang sah, maka seluruh anak yang terlahir di dalam pernikahan tersebut maka dinisbatkan, dibinkan atau bintikan kepada suaminya yang sah. Makanya yang tahu persis adalah wanita tersebut, karena wanita itu yang mengandung, yang hamil. Dia yang tahu persis apakah memang anak itu anaknya suaminya ataukah anak lelaki lain. Tetapi dalam hukum fikih kita nggak bisa langsung menjustis, menghukumi bahwa wanita tersebut zina dengan laki-laki lain. Tidak boleh, itu secara hukum fikih. Tetapi kalau secara nasab jelas dinasabkan kepada suaminya yang sah. Makanya sejahat-jahatnya seorang wanita adalah wanita yang berzina dengan lelaki lain tapi dia masih memiliki status suami yang sah. Kenapa? Karena anaknya akan dinasabkan kepada suaminya. Padahal itu bukan spermanya. Inilah sejahat-jahatnya wanita, yaitu orang wanita atau istri yang berzina dengan lelaki lain padahal dia masih memiliki suami yang sah. Adapun kasus seorang suami yang telah meninggalkan istrinya selama 2 tahun, kemudian dia pulang-pulang mendapati istrinya dalam keadaan hamil, maka sekali lagi tidak boleh siapapun menuduh bahwa istri tersebut melakukan zina. Kenapa? Syaratnya persaksian zina itu kan harus dilihat, disaksikan oleh 4 laki-laki yang adil. 4 laki-laki yang adil dan keempat-empatnya melihat secara bersamaan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farsinya perempuan. Kalau hanya telanjang dua-duanya misalnya sudah gelundung-gelundung tapi nggak ngerti, nggak melihat masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farsinya perempuan, ya nggak bisa. Maka persaksiannya akan berbalik kepadanya, akan kena hukuman namanya hadul qadhaf, akan bisa dicambuk. Tetapi masalahnya kalau suami istri itu ada hukum lain, yaitu hukum li'an, saling melaknat. Kalau memang suaminya menuduh istrinya berzina dan istrinya merasa tidak berzina sama sekali, bisa saling li'an, tapi nanti ini akibatnya bisa cerai, ya, akibatnya. Tetapi kalau tidak melakukan li'an, maka bisa kita ngambil contoh ibrah pelajaran pada suatu kisah yang terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kisahnya diabadikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Rawa Al-Baihaqi an Abi Sufyana. Rawa dalam riwayatkan Al-Baihaqi oleh Imam Al-Baihaqi an Abi Sufyana dari Abu Sufyan. Haddatsani telah menceritakan ini kepadaku asyakhun oleh beberapa guru minna dari kami. Qalu berkata oleh mereka para guru, Ja'a telah datang rajulun oleh seorang laki-laki ila Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala. Lalu berkata oleh dia rajul, laki-laki tersebut berkata begini, Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inni sesungguhnya aku ghibtu yaitu pergi oleh aku animraati daripada istriku sanataini selama 2 tahun. Nah ini pas dengan pertanyaan. Faji'tu lalu datang oleh aku wahiyya dalam keadaan bermula dia hubla yaitu hamil. Jadi aku sudah pergi dari istriku yang entah kemana ini ya selama 2 tahun. Lalu aku tiba-tiba datang dan ternyata mendapati istriku dalam keadaan hamil. Bagaimana ini? Fasyawara Umar radhiyallahu anhu nasan. Fasyawara lalu bermusyawarah oleh Umar radhiyallahu an nasan pada beberapa manusia, para sahabat maksudnya, fi rajmiha di dalam merajamnya imra'ah tersebut. Jadi mau dirajam bagaimana ini? Kita rajam aja. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faqala lalu berkata Mu'adz bin Jabal oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, in kana laka 'alaiha sabilun falaysa laka 'ala ma fi batniha sabilun. Wahai Amirul Mukminin, jika ada laka bagimu 'alaiha atasnya dia perempuan tersebut sabilun oleh suatu jalan, falaysa maka tidak ada hak laka bagimu 'ala ma atas sesuatu fi batniha yang ada di dalam perutnya dia imro'ah sabilun oleh suatu jalan. Maksudnya bagaimana?
Wahai Amirul Mukminin, jika memang kamu ingin merajamnya wanita tersebut, memang kamu bisa memiliki jalan untuk itu. Tetapi apakah kamu ya bisa punya jalan membunuh janin yang ada dalam perut wanita tersebut? Itu bukan hak kamu. Ya. Maka fatrukha, maka tinggalkanlah dia imro'ah tersebut, jangan kau rajam. Hatta tadu'a, sehingga melahirkan oleh dia imro'ah. Fatarakaha, lalu meninggalkan ha oleh dia Umar, ha padanya imro'ah. Fawaladat, lalu melahirkan oleh dia imro'ah gulaman, pada seorang anak. Qad kharajat, yang sungguh telah keluar thanayahu, oleh gigi-gigi serinya. Jadi setelah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian Mu'adz bin Jabal memberikan nasihat, lalu Umar meninggalkan wanita tersebut. Akhirnya wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang sudah keluar gigi serinya, ya, karena sudah lama ini ya, mengandungnya sudah lama. Fa'arafa, lalu mengenali ar-rajulu, oleh lelaki itu, asyabaha, pada penyerupaan, serupa, fihi, di dalamnya dia rajul. Wah, ini anak ini mirip aku ternyata, wajahnya mungkin, atau bentuk tubuhnya, atau apalah, mirip laki-laki itu. Faqala, lalu berkata oleh dia rajul, ibni warabbil ka'bati. Ini ibni, yaitu iki anakku, anak laki-lakiku, warabbil ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Jadi kalau seandainya dirajam bagaimana nih? Ternyata wanita tersebut sudah melahirkan dan anaknya mirip dengan suaminya itu. Lalu suaminya itu mengatakan, ibni, iki anak laki-lakiku, warabbil ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah, itu demi Allah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lalu berkata oleh Umar radhiyallahu an, ajazatin nisa'u, telah lemah anisa oleh para wanita, ayyalidna, oleh sekiranya melahirkan oleh dia nisa, mithla Mu'adzin, pada yang semisal Mu'adz. Laula Mu'adzun, kalau seandainya tidak ada Mu'adz, la halaka Umaru, maka sungguh akan hancur binasa Umar oleh Umar. Jadi nasihatnya Mu'adz bin Jabal ini luar biasa. Kemudian Imam Al-Baihaqi melanjutkan, wahada in thabata, wahada bermula ini, in thabata, jika telah tetap hadis ini, fafihi, maka yaitu tetap di dalamnya, dalalatun, oleh suatu dalil, ala annal hamla, atas sesungguhnya kehamilan, yabqa, yaitu tetap, aktsara, yaitu lebih banyak, min sanataini, daripada 2 tahun. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu sebanyak-banyaknya masa hamil adalah 4 tahun. Kemudian wa qaulu Umar radhiyallahu anhu fi imra'atil mafqudi. Bermula ucapannya Umar radhiyallahu an fi imra'atil mafqudi, di dalam seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, tarabbasu, yaitu menunggu oleh dia imra'atul mafqud, arba'a sinina, pada masa 4 tahun. Yusbihu, yaitu menyerupakan oleh beliau Umar, ayyakuna, pada sekiranya ada, innama qalahu, innama sungguhnya hanya qala, telah mengatakan oleh Umar pada ma, li baqail hamli, karena tetapnya hamil, arba'a sinina, pada 4 tahun. Ya, ini juga sama dikiaskan dengan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, enggak ada kabar beritanya, entah sudah meninggal, entah masih hidup, sudah enggak ada kabar beritanya, maka imra'atul mafqud itu namanya, itu harus nunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun dia boleh menikah lagi dengan lelaki lain. Adapun nanti kok seandainya suaminya datang, yaitu ada urusan lain. Ya, ada urusan lain. Maksudnya bisa kembali kepada suami yang pertama, juga bisa berlanjut dengan suami yang kedua. Tetapi ada syarat-syaratnya di dalam ilmu fikih. Wallahu taala a'lamu bishawab.